Sampai bertemu kembali di materi probabilitas atau ilmu peluang. Untuk kali ini kita akan membahas tentang frekuensi nisbi atau frekuensi relatif. Nah, alur pembelajaran kita akan kita mulai dari pengantar, lalu kita menyampaikan apa sih manfaatnya belajar ilmu peluang dalam kehidupan sehari-hari. Lalu menyampaikan materi, kita bersama-sama nanti menyimpulkan, dan terakhir ada post-test atau evaluasi individu. Ya, tujuan pembelajarannya adalah menentukan peluang suatu kejadian sederhana. Harapannya anak-anak nanti setelah mempelajari ini, maka kalian dapat menghitung peluang dengan menggunakan frekuensi relatif. Kemudian menentukan peluang suatu kejadian sederhana. Nah, manfaat dari mempelajari materi peluang salah satunya adalah kita punya dasar untuk mengambil suatu keputusan. Nah, contohnya ketika kita mau masuk perguruan tinggi negeri misalnya, kampus-kampus yang namanya beken, tentu persaingan besar. Jadi, kalau kampus tersebut biasanya punya pagu atau daya tampung yang sangat minim, tetapi justru penggemarnya atau peminatnya yang mendaftar ke sana itu banyak sekali. Contohnya di dua kampus yang berbeda, yaitu kampus A dan B, tapi mengambil jurusan Z misalnya, jurusan yang sama. Daya tampungnya berbeda, tetapi peminatnya juga berbeda banyak tuh. Nah, dari keadaan seperti ini, manakah yang memberikan peluang terbesar bagi kamu untuk diterima? Inilah sebagai dasar buat kita untuk mengikuti atau mendaftar ke kampus A atau ke kampus B. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menghitung peluang masing-masing titik sampel pada ruang sampel suatu percobaan. Manfaat peluang dalam kehidupan sehari-hari, tadi salah satunya adalah sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan. Ya. Yang kedua, kita menyadari bahwa berjudi itu tidak baik. Kenapa? Karena sebenarnya ilmu peluang ini adalah ilmu yang diterapkan dalam berjudi. Nah, kita tahu berjudi itu tidak baik, apalagi dengan sekarang adanya judi online, itu sangat merusak. Tetapi ini kita pelajari supaya kita tahu untuk menghindarinya. Jadi bukan untuk dilaksanakan atau maksudnya kita lakukan dalam kehidupan kita, tetapi kita bisa menghindari hal tersebut. Nah, istilah-istilah dalam teori peluang, ada istilah percobaan. Percobaan itu didefinisikan sebagai suatu proses dengan hasil dari suatu kejadian, bergantung pada kesempatan. Ada istilah ruang sampel. Ruang sampel itu adalah kumpulan dari titik-titik sampel, ya, atau yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Sedangkan titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Nah, ruang sampel, ya, karena kita tadi sudah menyampaikan bahwa materi peluang itu alat yang digunakan adalah alat-alat judi. Contohnya mata uang atau logam, uang koin itu, kemudian dadu, kartu bridge, juga bisa digabung jadi kejadian majemuk. Nah, ruang sampel pelemparan satu mata uang adalah angka dan gambar. Jadi banyaknya ruang sampelnya itu isinya 2. Pelemparan satu dadu, ruang sampelnya berisi 6 titik sampel. Sedangkan pengambilan satu kartu bridge itu
ruang sampelnya ada 52 karena 4 jenis kartu ya. Ada hair, ada fluid, ada scope atau daun, kemudian yang keriting juga ada 13. Nah, dalam hal ini joker itu diabaikan. Kemudian 2 mata uang, kemungkinan yang muncul ada 4 ya. Jadi angka-angka bisa angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, untuk mencari titik-titik sampel atau menentukan ruang sampel dalam kejadian majemuk, kejadian majemuk itu artinya menggunakan 2 atau lebih alat judinya ya, bisa 2 dadu, bisa 2 koin, itu tadi bisa dengan diagram pohon atau dengan tabel. Nah, kalau dengan tabel seperti ini, jadi pelebaran 2 dadu, cara menemukan titik sampelnya seperti ini. Ruang sampelnya berisi 36 titik sampel, mulai dari 11 sampai 66 titik sampel 66. Di 6 kali 6, 36 titik sampel. Frekuensi kejadian A itu adalah banyaknya kejadian A per banyaknya anggota ruang sampel. Maka anak-anak memang menentukan ruang sampel itu sangat penting di sini. Kita harus bisa membedakan mana kejadian sederhana, mana kejadian majemuk. Kejadian sederhana itu adalah kejadian yang menggunakan 1 alat judinya. Sedangkan kejadian majemuk, kita dalam percobaan tersebut melakukan menggunakan 2 atau bahkan lebih alat judinya. Bisa itu 2 koin atau 3 koin, 2 dadu atau ya, atau mungkin di mix 1 dadu, 1 ganda.